Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu kisah teladan. Nah, dalam kisah kali ini adalah sebuah kisah yang cukup menarik nih pemirsa. Kenapa? Karena salah satunya dia sudah usia tua. Nah, ini sahabat yang bakal kita ceritain nih sudah tua renta. Wah, tapi masih semangat dalam menuntut ilmu ketika dia masuk Islam. Dan proses masuk Islamnya ini versi saya termasuk yang cerita yang menarik dan cukup menggelitik nih. Nah, ceritanya nih pemirsa. Nah, sahabat yang mulia kita yang akan kita ceritakan di hari ini adalah Amru bin Al-Jamuh. Mungkin jarang kita mendengarkannya, tapi kalau kita ceritakan, nih sahabat nih pemirsa ini pasti ini udah tergambar, kayaknya pernah dengar cerita ini. Nah, ceritanya nih langsung aja kita ceritain ya. Ceritanya itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus Mus'ab bin Umair ke Yasrib atau Madinah sekarang. Itu kan beliau adalah dai pertama yang dikirim oleh Rasulullah ke Yasrib. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Yasrib itu hiduplah seorang pembesar-pembesar orang-orang Yasrib. Di antaranya adalah Amru bin Al-Jamuh. Nah, jadi itu orang-orang Yasrib berbondong-bondong masuk Islam ya dengan dakwah dari Mus'ab bin Umair. Pembesar-pembesarnya pun udah banyak yang masuk ke dalam Islam. Hanya beberapa saja di antara yang belum masuk Islam itu adalah ini dia Amru bin Al-Jamuh pemirsa. Jadi ini pemirsa, singkat cerita, Amru bin Al-Jamuh ini usianya sudah tua, usianya sudah 60 tahun dan dia sangat menghormati terhadap Tuhannya, berhalanya. Jadi kalau kita tahu ceritanya itu orang-orang pembesar Yasrib itu sangat ta'assub banget sama berhala-berhalanya. Kebetulan nih pemirsa, nama berhala dari sahabat tadi Amru bin Al-Jamuh adalah Manat. Wah, namanya Manat. Sedikit-sedikit curhatnya sama berhalanya. Nah, karena dia termasuk pembesar orang Yasrib ketika itu. Nah, jadi patung si Manat tadi itu, berhalanya itu, cantik. Kayunya kayu mahal ditempah. Bentuknya cantik. Terus ya, setiap hari dikasih wangi-wangian. Wangi-wangiannya bukan wangi-wangian biasa. Bahkan minyak nyonyong nomor 1 lewat. Nah, ini dia nih. Pokoknya wanginya top, Marco top. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita. Jadi sahabat tadi, Amru bin Al-Jamuh itu sudah mulai khawatir terhadap anak-anaknya dan istrinya. Nah, anaknya itu ada 3 dalam cerita ini diceritakan. Mu'awis, Mu'az, dan Kholat. Nah, dan mereka ini bertiga ini memiliki teman ya bernama Mu'az bin Jabal, dan itu terkenal ya bagi kita semua nih. Nah, jadi mereka itu udah masuk Islam. Bahkan istrinya bernama Hindun itu sudah masuk Islam. Tapi mereka masih merahasiakannya karena khawatir terhadap ya sosok Amru bin Al-Jamuh pemirsa. Nah, jadi pemirsa, singkat cerita, si Amru bin Al-Jamuh itu memberikan tanbih kepada istri dan anak-anaknya atau kepada istrinya. Wah istriku, gimana ini? Ini pergerakan Mus'ab bin Umair ini sangat mengerikan nih. Banyak orang-orang kita nih udah masuk ke dalam Islam. Kemudian kata istrinya, kenapa kamu khawatir? Kenapa nggak kamu tanyakan aja sama anak kamu, si Mu'az misalkan, berkaitan dengan si Mus'ab bin Umair? Jangan-jangan perkataannya benar. Begitu dengar perkataan itu, sedikit shock juga itu si Amru bin Al-Jamuh. Apa? Jangan-jangan anak kita udah masuk Islam? Bukan gitu, kata istrinya. Ya siapa tahu perkataannya itu bagus ya. Coba tanya itu sama si Mu'az. Jangan saking khawatirnya. Tanya nih sama si Mu'az. Mu'az, pernah gue ikut ke majelisnya si Mus'ab bin Umair? Cuma ikut-ikut aja beberapa majelisnya aja loh Pak. Ini dalam hati Mu'az udah kembut juga nih. Karena ngeri ya. Tadi
dalam hati itu khawatir kalau sempat bapaknya tadi meninggal dalam keadaan kapel, piye itu? Masuk neraka. Makanya mereka mau cari siasat gimana caranya nih bapaknya itu bisa masuk Islam. Wah, pas nih keadaannya. Pas pula bapaknya nanya, kalau gitu apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair? Kata ya Amr bin Al-Jamuh. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih. Dengeri Pak ya. Tak baca ini beberapa risalah atau beberapa surah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dibacakanlah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bacaannya bagus, nggak kayak bacaan saya lah pokoknya. Sampai habis waladhdallin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, mendengarkan surah Al-Fatihah itu bagus ya yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Pak ya. Oh iya Pak, bagus-bagus yang disampaikan ya. Masih banyak lagi yang lebih bagus daripada yang kayak gini. Daripada surah Al-Fatihah yang saya baca. Masih banyak lagi yang bagus-bagus yang lainnya. Oh iya, gimana Pak? Tertarik Bapak untuk masuk Islam? Wah, dakwanya masuk nih. Tapi karena bapaknya ini dia sedikit-sedikit dia tidak mau merundingkannya dengan sendiri. Tapi dia merundingkannya dengan Tuhannya yang sekarang ini. Kalau gitu nanti biar tak diskusikan sama si Manat, sama Tuhanku Manat, kata bapaknya. Ya sekarang mulai Pak. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datanglah dia ke tempat berhalanya tadi, di rumahnya tadi. Kebiasaannya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mau berdoa, dicarinya orang tua renta, taruh di belakang berhalanya. Nah, itu nanti berhalanya mentransfer ya perkataannya itu ke nenek-nenek atau kakek-kakek yang tua renta di belakangnya. Kemudian bertanyalah, wahai Tuhanku Manat, gitulah kira-kiranya. Bagaimana pendapatmu tentang seorang dai ya dari Mekah, yaitu si Mus'ab bin Umair. Kira-kira pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari Tuhannya? Insya Allah akan kita dengarkan jawaban Tuhannya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita balik lagi di acara Kisah Teladan, masih menceritakan seorang sahabat yang mulia, Amr bin Al-Jamuh. Tadi ceritanya Amr bin Al-Jamuh menanyakan pendapat tentang seorang dai yaitu Mus'ab bin Umair. Nah, jadi diletakkanlah tadi orang tua renta di belakang berhalanya tadi. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ditanya, wahai Manat Tuhanku, kata Amr bin Al-Jamuh, bagaimana pendapatmu berkaitan dengan Mus'ab bin Umair? Ya, yang namanya berhala nih pemirsa, patung, nggak bisa ngomong. Lah yang di belakang itu tua renta, kalau ngomong ngelantur, ini diam aja. Jadi si Amr bin Al-Jamuh pun bilang, wahai Tuhanku Manat, nampaknya kamu lagi marah nih, lagi merajuk nih, lagi nesu, gak mau ngomong. Ya udahlah, tak tunggu sampai besok-besok lah ya jawabanmu ya. Ya namanya patung, nggak bisa ngomong. Ya udah, mau tunggu sampai kapanpun ya nggak ngomong. Kecuali tiba-tiba tuh orang tua yang di belakang tadi ngelindur atau apa ya mungkin ngomong gitu. Nah, keesokan harinya ini para anak-anak dari Amr bin Al-Jamuh ini udah nampak nih keimanan bapaknya ini udah mulai kokoh, kokoh pula, udah mulai agak runtuh nih terhadap kepercayaannya tadi. Ini dia nih dikerjain bapaknya. Ya. Tapi kerjaannya ini bagus nih pemirsa nih, bagus nih. Jadi ketika bapaknya tidur malam-malam,
patungnya Tuhan bapaknya diculik. Diculik, diambil sama anak-anaknya tadi, dibuangnya ke tempat sampah, ke tempat sampahnya Bani Salamah. Keesokan paginya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi seperti biasa rutinitas bapaknya tadi, ya Amr bin Al-Jamuh, untuk menyapa, memberikan salam terhadap berhalanya. Pas masuk, assalam ya, dulu. Pas mau salam, hilang Tuhannya. Wah, alah marah besar bapaknya. Wah, memanglah kurang ajar ki. Sopo ki sing wani-wani nyulik Tuhanku? Ngono lah. Siapa berani nih menyandra Tuhanku nih, yang mengambil Tuhanku nih? Sambil ngerepet dia jalan keliling-keliling, dia cari Tuhannya. Rupanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak terakhirnya Tuhannya itu lagi nyungsep di tempat sampah Bani Salamah. Pasti mana Tuhanku? Nampak Tuhannya nyosrok di tempat sampah. Wah, ki piye ki Tuhanku nyungsep iki. Langsung dikejarnya. Langsung dimandiin, dicuci, sambil ngerepet. Kamu kurang ajar lagi, sopo sing nyungsepin Tuhanku iki nang tukang sampah. Nek ngerti ku tau. Tak unyel-unyel tak wong iki. Saking geremnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, udah dimandiin, bersihin pakai apa, kasih wangian, ya minyak nomor 1 lah serip ketika itu nih pemirsa. Pokoknya minyak nyonyong nomor 1 lewat. Minyaknya yang mahal, wangi, semerbak. Balikannya lagi. Wahai Tuhanku, maafkan aku. Wahai Tuhanku, aku nggak bisa menjagamu. Mohon maaf Tuhan. Keesokan harinya, malam hari tiba. Amr Al-Jamuh seperti biasa tidur lagi. Udah tengok sama anaknya. Iya bapak udah tidur. Udah aman, udah ngorok dia. Yuk, mulai lagi yuk. Wah, jadi anaknya tadi ya, si Mu'az dan Kholat bersama temannya tadi Mu'az bin Jabal kembali beraksi. Yuk, angkat si Manat nih si patung yang nggak ada apanya nih, nggak bisa memberikan apa-apa nih, diangkat lagi. Dicari tempat yang jorok lagi, tempat pembuangan sampah Bani Salamah. Kali ini tempatnya yang paling jorok nih. Mungkin kalau ada apanya pembuangan hajatnya pun ada juga di situ. Ini Tuhan ini sopo iki. Tuhan yang nggak bisa memberikan manfaat. Tak oncal lagi. Lempar. Nyosrok langsung. Keesokan paginya kembali lagi nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pas mau memberikan salam si Amr bin Al-Jamuh, assalamu. Loh. Tuhanku dine iki. Culik Tuhan iki memang kurang ajar ki. Sopo sing wani ki nyulik Tuhanku? Marah dia, murka dia. Dicariinnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yo bener, kembali nyungsep nang tempat sampah tuh Tuhannya. Oh alah, nangis tuh, alah Tuhanku nyungsep nang tempatnya sampah kepiye iki lho. Oh diambilnya lagi, dikutipnya, dibersihnya lagi, dicucinya. Walah Tuhanku, mohon maaf Tuhanku, gitu. Wah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai situ. Sampai beberapa malam dikerjai si Amr bin Al-Jamuh sama anaknya. Hingga akhirnya dia pun, wes kene lah Tuhan. Nah, aku nggak bisa jaga kue, aku ngantuk kalau malam. Tak kasih pedang nih. Nanti kalau ada yang mau nyolek kue, bacok aja kue wongnya. Patung dibontoti pedang, bontoti nasi aja nasinya nggak habis, nggak ada yang makan. Pedang, patung diem aja, diseliweri pedang gitu. Ya nggak bisa ngapa-ngapain loh pemirsa, ya sama aja. Nah akhirnya nih, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anaknya nengok kayak tingkah laku bapaknya udah mulai lucu nih. Wong patung kok dikei pedang, Pak. Kiloin aja atau jadi arang wong kayu kok. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diambil pedangnya, dicari bangkai anjing. Ada bangkai anjing loh kan. Yang anjing yang sudah mati. Nah, diikat tuh patung sama bangkai anjing, dikulit, dibuang tempat pembuangan sampah, bahkan tempat ya, tempat buang hajatnya orang-orang siapa tadi Bani Salamah. Dibuang lagi. Rosokno iki. Tuhan yang nggak bisa memberikan manfaat.
Besok paginya mulai lagi nih. Mau ngecek lagi nih. Iya Tuhanku ya. Amr bin Al-Jamuh. Tengoknya lagi, oh walah hilang nih Tuhanku omongnya. Carinya lagi nih pemirsa. Ya udah bener lah, nyungsep ke tempat buang hajat tadi, tempat sampah tadi. Kali ini aku wis kapok. Kue ngurusi dirimu aja nggak iso. Gimana kamu memberikan manfaat kepadaku, kata Amr bin Al-Jamuh. Kalau gitu, wis jarno ae nang kono. Tak biarin aja kamu di situ. Biar kamu nyungsep di situ. Aku nggak peduli lagi. Wong kamu sendiri aja nggak bisa memberikan manfaat kepada dirimu sendiri. Kamu nggak bisa melindungi dirimu sendiri. Gimana kamu bisa melindungi aku? Akhirnya, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ditinggalkanlah Tuhan yang tidak bisa menjaga dirinya dan tidak bisa memberikan kebaikan kepada manusia. Akhirnya Amr bin Al-Jamuh alhamdulillah mendapatkan cahaya Islam ketika itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cerita dari Amr bin Al-Jamuh ketika sudah masuk ke dalam agama Islam? Insya Allah kita akan lanjutkan ceritanya setelah yang berikut ini. Pemirsa, balik lagi kita di acara Kisah Teladan, masih menceritakan ya sosok sahabat yang mulia, yaitu Amr bin Al-Jamuh. Nah, alhamdulillah tadi dia telah menyaksikan ya bahwasannya Tuhan yang awalnya dia sembah udah nyungsep bersama bangkai anjing, tempat pembuangan kotoran dari orang-orang Bani Salamah. Akhirnya Allah memberikan hidayah ke dada seorang Amr bin Al-Jamuh. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sosok sahabat yang mulia ini, Amr bin Al-Jamuh ini adalah sahabat yang sudah cukup senior. Usianya sudah tua renta, 60 tahun lebih. Tapi dia tetap semangat dalam menuntut ilmu untuk mengejar orang-orang yang sudah masuk Islam mendahulunya. Ada sedikit rasa penyesalan kenapa dia terlambat dalam menggapai hidayah. Tapi sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru dan aku tetap berusaha untuk mempelajari Islam dengan sepenuh hati. Dengan kakinya yang pincang, jalan pun susah, usianya sudah tua rentah, semangat menuntut ilmunya sangat luar biasa. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika terjadi perang Uhud, subhanallah, seorang sahabat yang mulia ini bertekad untuk ikut dalam perang Uhud. Wah, kemudian anaknya ya si Muawiz, kemudian si Muaz dan juga si Khalid bersama istrinya Hindun ketika itu mendengarkan keinginan dari seorang sahabat yang mulia ini, dari ayah dan suaminya yang memiliki keinginan yang mulia untuk ikut dalam peperangan. Mereka pun menahannya. Wahai ayah, sesungguhnya kamu sudah tua renta. Kaki kamu pun pincang. Kamu telah Allah berikan uzur kepadamu. Kamu diberikan keringanan untuk tidak mengapa, untuk tidak mengikuti perang. Kemudian dengan rasa kecewa, dengan marah yang sangat-sangat marah, Amr bin Al-Jamuh pun mengatakan, wahai anakku, wahai istriku, apa yang kau katakan? Sesungguhnya aku memiliki keinginan untuk mati syahid, mati dalam keadaan yang mulia. Tapi kenapa kalian menghalang-halangiku? Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begini, akan kulaporkan
apa yang kalian katakan itu kepada Rasulullah. Wih, sikit-sikit ngelapor nih kan gitu kan kalau kita zaman sekarang. Akhirnya benar dilaporin sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, istriku dan anak-anakku menghalang-halangiku untuk berangkat jihad ke Uhud. Bagaimana pendapatmu Rasulullah? Kemudian anaknya mengatakan, wahai Rasulullah, dia kan sudah tua. Kemudian dia juga pincang. Dan Allah telah memberikan uzur kepadanya untuk tidak ikut berperang. Bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun, biarkanlah dia untuk ikut berperang. Akhirnya para sahabat ini nggak ada nawar-nawar. Jangan Rasulullah, enggak. Sami'na wa ata'na. Apa yang saya dengarkan, maka saya akan taat. Itulah para sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian benar nih, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namanya ketika perang berkecamuk, pemirsa. Namanya perang. Itu kakek-kakek. Kalau kita masih masih muda ya lah. Pedang yang beratnya berapa kilo pun seliwer-seliwerannya. Ting, ting, ting. Udah kakek. Kalau ibarat kakek ngarit aja. Orang udah dapat 2 goni dia masih segoni. Karena slow. Ya benar lah. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dan mendengarkan dan membaca kisah sahabat yang mulia ini. Dia berperang dengan sangat gagah berani. Dengan sangat hebat. Dia berperang duet ya. Didampingi oleh putranya. Ketika perang sudah berkecamuk dia sangat luar biasa. Dan akhirnya ketika perang sudah usai. Dilihat siapa saja yang gugur dari kaum muslimin di Uhud ketika itu. Dan tampaklah sosok sahabat yang mulia. Sosok sahabat yang pincang dan tua renta. Tergeletak, tak berdaya, tanpa nyawa. Amru bin Al-Jamuh. Dan tak jauh dari jasadnya tergeletak. Tergeletaklah pula putranya. Mereka berdua mati dalam keadaan yang mulia. Sebagai syuhada. Dan surga telah menanti mereka. Keinginannya, cita-citanya, walaupun di usia yang tua, alhamdulillah tercapai. Menjadi seorang yang syuhada. Menjemput syuhada, mati, gugur dalam perperangan. Kemudian ketika Rasulullah SAW memeriksa korban-korban perang. Dia memerintahkan oleh sahabatnya, kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh satu lahat dengan Abdullah bin Amr. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikuburkanlah sahabat yang mulia tadi bersama anaknya di medan jihad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepenenggal kisah dari sahabat yang mulia Amr bin Al-Jamuh. Luar biasa. Motivasi kita bahwasanya tidak ada batas usia untuk menuai kebaikan. Walaupun sudah usia di atas 60 tahun, hidayah tetap datang menghampirinya. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu cerita kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kisah yang menarik yang lainnya ya, di episode berikutnya. Untuk itu tutup dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.